Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu 31 Oktober sekitar pukul 9 lebih 10 menit pagi ya. Nah hari ini kita seperti biasa kita akan menganalisa market untuk Bitcoin untuk 7 hari ke depan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam analisa kita, saya ingin menunjukkan dulu nih ada berita menarik gitu ya di websitenya Aliansi Koin. Nah, di sini teman-teman sudah diposting dari tanggal 27 kemarin bahwa Indodax gitu ya mengadakan pre-launch untuk DEX-nya mereka gitu ya. Jadi DEX itu adalah decentralized exchange. Nah, di sini teman-teman nanti bisa ikutin lebih detail ya. Ini ada linknya, ada Twitternya, kemudian juga ada mediumnya untuk informasi lebih lengkap mengenai bagaimana sih cara ikutnya, batasnya sampai tanggal berapa gitu ya. Kalau batasnya saya sebutkan aja sampai 5 November tadi saya cek. Jadi masih ada waktu 4 harian ya, 4 sampai 5 harian untuk teman-teman yang ingin mengikuti bisa segera mendaftar. Gitu. Oke, kita kembali ke market BTC kita. Nah, kalau kita lihat nih, kita bandingkan dengan sekitar 7 hari yang lalu, itu berarti sekitar tanggal 22 23 gitu ya. 22 23 itu candlenya masih di kisaran ini. Yang berarti sempat ada kenaikan sekaligus dihajar turun kembali hingga sampai area 57 ribuan gitu ya, 57.900 atau sekitar 58. Nah, kira-kira ke depan seperti apa nih gitu ya. Kalau sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa akan ada market yang sideway atau range gitu ya. Ke depan saya prediksikan itu juga marketnya masih akan cenderung range sekaligus dia akan mencoba untuk kembali ke sini gitu ya. Kenapa saya katakan gitu? Market ini saat ini memang kalau kita lihat dia dalam kondisi yang mulai menutup gitu ya. Yang artinya trennya ini mulai mengalami penurunan gitu ya. Akan masuk ke fase sideway untuk dia konsolidasi lah kita istilahnya gitu ya. Sebelum nanti dia bisa push ke atas kembali gitu. Nah, pertanyaannya adalah push ke atas kembalinya apakah bisa selesai dalam seminggu ini ataukah masih butuh waktu lagi atau justru malah setelah selesai saya bikin video ini malam ini juga tiba-tiba sudah digeber ke atas dan kemudian dibanting turun lagi gitu ya. No one knows gitu ya. Maksudnya dalam artian kepastian waktunya itu kita tidak bisa benar-benar tahu gitu ya. Namun kalau dari prediksi kita secara teknikal kita bisa memprediksikan maka dia masih akan bergerak di area mulai dari sini ya sekitar 58 59 hingga ke area 64 65 gitu ya. Saya nggak katakan 66 ke atas dulu karena ini dulu harus dicapai gitu. Kenapa begitu? Kalau teman-teman lihat ini ada garis putus-putusnya sampai ke kiri gitu ya. Jadi teman-teman lihat yang sisi sini. Kalau saya kesini kan gitu ya. Jadi ini ada batas resisten di area sekitar 63 akhir sampai 64 gitu ya. Teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan baik-baik gitu ya. Apakah dia bisa break ini? Kalau dia bisa break ini dalam seminggu ini gitu ya, maka harusnya dia akan mencoba untuk kembali mengejar ke angka 70 gitu ya. Tapi bukan saya katakan pasti 70 enggak, tapi dia akan berusaha mencapai 70. Entah kali ini akan stop di 68 ataukah kali ini stop di 69 atau malah menembus 70 gitu. Namun yang pasti target berikutnya adalah di 70.000 gitu ya. Jika ini berhasil di break gitu. Nah, tentu saja sebelum kita bicara tentang 70, kita harus ke 65, 66 ini dulu gitu ya. Kita harus kembali ke target area sini dulu. Itu. Makanya kalau untuk sideway maksud saya adalah untuk seminggu ini, prediksi saya akan lebih cenderung kepada sisi sideway-nya di mana range-nya adalah antara 5859 ini sampai ke arah 64 65. Gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda, silahkan teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar nih analisa teman-teman gitu ya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng mengenai kemungkinan-kemungkinan tersebut. Karena sekali lagi yang perlu diingat adalah
analisa itu selalu berbicara tentang persentase kemungkinan alias probability gitu ya. Tidak ada exactly 100% kecuali teman-teman adalah pemilik dari seluruhnya gitu. Misalnya teman-teman memiliki let's say 40 sampai 50% dari BTC yang ada di dunia. Nah, itu teman-teman bisa make sure. Kenapa? Karena teman-teman yang akan menggerakkan market gitu kan. Tetapi jika teman-teman dan saya bukan dari mereka yang memiliki 40 sampai 50% market BTC, ya sudah, kita ikutin saja apa yang terjadi di market. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Teman-teman bisa share, teman-teman bisa like. Jangan lupa juga teman-teman subscribe gitu ya, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan info terbaru dari Aliansi Coin. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sukses selalu buat kita semua dan salam profit.